Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Semoga tanaman-tanaman kita semuanya mendapatkan hasil yang melimpah ruah sesuai dengan keinginan kita. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, di sini saya akan sedikit berbagi buat teman-teman semua. Ya, ini mengenai zat perangsang tumbuh atau bisa dibilang dengan ZPT. Nah, ada banyak cara kita mendapatkan ZPT ya, terutama yang akan saya bahas di sini adalah ZPT menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur. Makanya hari ini saya sedang ada di dapur, teman-teman. Dan saya akan membahas sedikit tentang ZPT yang ada di dapur. Ini ternyata sangat mudah sekali untuk kita buat ya. Ketika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal di tanaman kita, tentu kita harus dapat menggunakan zat perangsang tumbuh. Dan zat perangsang tumbuh ini ternyata bisa kita buat dengan mudah ya. Kita tidak perlu lagi untuk membeli di toko-toko pertanian gitu ya. Jadi kita bisa buat sendiri di rumah. Caranya sangat mudah, ikuti terus video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip, tonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng di bawah. Thank you, dan kita langsung pembahasan. Check it out. Ya, jadi gini ya teman-teman ya, bahan-bahan yang kita pakai yang ada di dapur ya, ini nih contohnya. Kita menggunakan bawang merah. Jadi sebelumnya kita akan membuat zat perangsang tumbuh ya. Jadi apa sih zat perangsang tumbuh itu teman-teman ya? Jadi zat perangsang tumbuh itu adalah senyawa kimia yang dapat merangsang atau mempercepat pertumbuhan tanaman. Ini bisa berupa hormon alami yang diproduksi oleh tanaman sendiri, atau juga bisa berupa zat buatan yang diterapkan ke tanaman untuk merangsang pertumbuhannya. Zat perangsang tumbuh dapat mempengaruhi berbagai proses dalam pertumbuhan tanaman ya, seperti pembelahan sel, pertumbuhan akar, pembungaan, dan pembuahan. Jadi di sini bawang merah ini mengandung senyawa kimia alami yang dapat berperan sebagai zat perangsang tumbuh. Salah satu senyawa tersebut itu adalah sitokinin yang dapat mempengaruhi perkembangan tanaman gitu man. Itu ya teman-teman ya. Jadi gimana sih langkah-langkahnya? Nah, daripada kita pusing-pusing untuk membuat zat perangsang tumbuh, kita bisa gunakan bahan-bahan yang ada di dapur ini ya teman-teman ya. Bawang merah ya gitu. Jadi untuk membuat zat perangsang tumbuh itu teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya ya. Di sini kita siapkan dulu bawang merah, kemudian siapkan juga air secukupnya ya. Setelah itu kemudian bawang merahnya bisa dicuci bersih gitu. Kemudian setelah dicuci bersih, kemudian dipotong-potong bawang merahnya menjadi potongan yang kecil-kecil ya. Kemudian masukkan bawang merah ini ke wadah ini ya. Ini bisa menggunakan wadah gelas ataupun botol mineral gitu ya. Kemudian dicampurkan bawang merahnya ke dalam air, kemudian didiamkan beberapa jam atau juga bisa semalaman ya. Nah, setelah itu saring campuran air dan bawang itu menggunakan kain bersih ya, satu saringan untuk mendapatkan cairan bawang merah yang sudah difermentasi. Kemudian cairan bawang merah yang sudah disaring itu bisa digunakan sebagai zat perangsang tumbuh untuk tanaman ya teman-teman. Dan cairan bawang merah yang telah difermentasi itu mengandung senyawa-senyawa alami yang bisa merangsang pertumbuhan tanaman. Jadi seperti hormon auksin dan sitokinin. Dan teman-teman juga bisa menggunakan cairan ini dengan menyemprotkan langsung ke tanaman ya, atau juga bisa mencampurkannya dengan air, kemudian disiramkan ke tanah di sekitar tanaman ya. Cukup simpel ya teman-teman ya. Kemudian ini juga perlu diingat buat teman-teman semua bahwa penggunaan zat perangsang tumbuh dari bawang merah ini itu sebaiknya hati-hati
dan tidak boleh berlebihan gitu, karena bisa berpotensi merusak tanaman ya jika digunakan dalam jumlah yang terlalu banyak. Jadi teman-teman sebelum melakukan pengaplikasiannya gitu ke tanaman, teman-teman bisa diuji coba ya, bisa diuji coba ke beberapa tanaman ya sebelum digunakan untuk penggunaan massal atau penggunaan dengan skala besar gitu ya. Ini teman-teman bisa diuji dulu ke beberapa tanaman yang ada di rumah teman-teman gitu. Jadi ini sangat bagus-bagus sekali teman-teman. Jadi untuk caranya bisa dilihat ya, ini nggak bisa saya langsung praktekkan, jadi ini saya langsung jelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk praktiknya seperti ini. Oke, lanjut. Gini ya teman-teman ya. Jadi ini di sini saya bukan mau masak ya, tapi di sini mau sedikit memberikan cara untuk membuat sebuah zat perangsang tumbuh yang sangat bagus dengan bahan-bahan yang ada di dapur. Tentunya bahan ini sangat mudah kita dapatkan ya, kita tidak perlu lagi beli bahan-bahan atau ya produk-produk yang ada di toko pertanian gitu. Jadi kita bisa buatnya secara mandiri tentunya, dan ini sangat mudah sekali. Nah gini ya, tadi untuk caranya sudah saya jelaskan. Itu bawang merah ambil secukupnya, jangan banyak-banyak teman-teman ya, nanti ya disemprot istri ya gitu ya, sedikit aja secukupnya, karena di sini sebagai contoh bisa menggunakan 2 biji aja, nggak usah banyak-banyak, kalau banyak-banyak istrinya marah. Kemudian dipotong kecil-kecil. Untuk cara motongnya seperti ini ya, saya sudah terbiasa motong ya, kebetulan ya sering masak teman-teman. Ini ya itu caranya. Oke. Nah ini biasanya petani-petani menggunakannya dengan cara oles ke batang yang disetek gitu, supaya cepat tumbuh gitu. Jadi ini sangat bagus sekali jika teman-teman ingin menggunakan ke tanaman yang disetek, ini cocok ya teman-teman ya. Setelah begini ya, kita nggak perlu cuci juga sebenarnya ya, karena di dalam bawang ini sudah bersih teman-teman. Nah setelah itu bisa dimasukkan seperti ini gitu, dimasukkan saja, dan ini kita harus diamkan 1 hari sebenarnya ya, supaya ekstraksi ini lebih sempurna gitu, seperti ini. Wah ini manggaran kayak pisau. Nah begini teman-teman ya. Nah kita bisa tutup ini ya, nanti kita tutup menggunakan gelas lain atau pakai kain bersih, dan kemudian kita simpan ke tempat yang aman. Oke gitu, untuk penjelasannya tadi saya sudah jelaskan, dan ini untuk cara pembuatannya cukup mudah. Jadi gitu aja teman-teman ya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan teman-teman juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Begitu teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya yang lain. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan juga tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Saya mohon undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.